Selamat sore dan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh ibu-ibu ya, bapak-bapaknya nggak ada. Selamat sore, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang sudah hadir di tempat beribadah ini, Tuhan menyertai kita dalam kesehatan keluarga, pekerjaan kita. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam pembahasan Alkitab kita. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian untuk kita menyembah Tuhan dan untuk kita masuk di dalam penyembahan kita. Kita naikkan satu pujian, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini. Melalui pujian
mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita. Bapa kami di surga, kami bawa persembahan yang paling terbaik di dalam kehidupan kami, yaitu kami membawa tubuh kami membawa jiwa kami, dan juga kami membawa roh kami, kehendak kami, pikiran kami, perasaan kami. Karena itu merupakan persembahan yang berkenan di hati Tuhan, persembahan yang sempurna, persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seberapa kami yang sudah hadir di tempat rumah ibadah ini, Tuhanlah yang menolong, yang memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami kiranya melimpah dalam kehidupan kami bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka supaya mereka sampai di tempat rumah ibadah ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir karena sakit, penyakit, kelemahan fisik, Tuhan kiranya menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang bersamaan beribadah dengan kami, Tuhan juga melawat mereka yang ada di sana. Terima kasih Bapa di surga, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi di dalam jalannya ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami akan memulaikan ibadah kami. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera dari Kristus Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan langsung melanjutkan pujian kita, pujian yang sangat memberkati saya pribadi. Saya senang akhir-akhir ini menyanyikan pujian ini. Pujiannya sebenarnya bukan pujian yang lama, bukan pujian yang baru maksud saya. Cukup pujian yang sangat lama namun mungkin jarang kita nyanyikan. Namun kita akan belajar bersama-sama. Pujiannya sangat sederhana dan lirik-liriknya memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan satu pujian, Kasih Bapa seperti mentari bersinar, seperti itu kasih Bapa. Bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, amin. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang aku, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kembali dari awal, seperti mentari, seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, amin. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih akan cinta-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi akan cinta kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih akan cinta-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan bukan hanya dengan hati, namun dengan akal budi kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Betapa ku mencintai, ku mencintai segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani
hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, kami menyadari Tuhan, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada, sekali lagi, pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, hingga air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk bersama kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, biarlah Tuhan juga yang akan bukan hanya mengubahkan hati kami, namun Tuhan juga menghiburkan hati kami yang dalam kesedihan hari ini, menghiburkan hati kami yang ada di dalam kegelisahan hari ini, menyemangati kami, memotivasi kami, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan merenungkan dari dalamnya firman Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan sejujur-jujurnya dan dengan sejelas-jelasnya menurut apa kata Alkitab pada masa itu, bukan apa menurut atau pengertian kami pada masa ini. Itulah kami jujur terhadap Alkitab. Demikian kami nanti akan membahas Alkitab dengan sejujur-jujurnya. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mempersiapkan hati kami dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan langsung masuk di dalam pembahasan kita. Seberapa kita yang sudah hadir hari ini, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, kesehatan dan hikmat Tuhan, sehingga kita boleh memahami firman Tuhan ini untuk kebaikan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tetap di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-31 sebenarnya, dan seterusnya sebenarnya pembahasan kita sampai ayat yang ke-48. Namun kita belum masuk sampai ayat yang demikian, kita akan masih masuk di dalam ayat yang ke-20. Nanti saya akan fokus di dalam ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita hari ini tetap adalah Yesus menyempurnakan atau Yesus menggenapi tujuan dari hukum Taurat. Kita akan membuka Alkitab kita kembali di dalam Matius pasal yang pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca kembali. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kata Yesus, atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus menggenapi nubuatan dari kitab Taurat, yaitu 5 kitab Musa, atau yang tertulis di dalam 5 kitab Musa itu ada perintah atau 10 firman Tuhan. Namun bukan hanya 5 kitab Musa itu yang digenapi oleh Yesus Kristus, namun juga ternyata yang digenapi oleh Yesus Kristus itu adalah juga kitab para nabi. Artinya itu mulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan seterusnya sampai kitab Malyakhi. Itu yang dinamakan kitab nabi-nabi. Jadi kitab nabi-nabi itu mewakili dari keseluruhan perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi digenapi bukan hanya kitab Taurat itu, yaitu 5 kitab Musa, namun juga kitab-kitab perjanjian lama yang lainnya. Karena aku berkata kepadamu, ayat yang ke-18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Saya akan fokus di ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, tuntutan di dalam ayat yang ke-20 ini, saudara-saudara sekalian, yang disampaikan oleh Yesus Kristus bukan hanya kepada murid-murid yang mendengarkan khotbah di bukit pada saat hari itu, namun juga kepada orang-orang awam pada saat hari itu. Bukan hanya ada orang-orang awam juga, namun ada juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ada 3 kloter di situ, ada 3 bidang di situ yang menjadi pendengar-pendengar dari Yesus Kristus. Yang pertama itu adalah murid-murid, yang kedua itu adalah orang-orang awam pada saat hari itu, orang-orang Yahudi maksud saya. Dan yang ketiga ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, tuntutan ini saudara-saudara sekalian barangkali kepada murid-murid terlebih khusus, dan juga kepada pengikut-pengikut Yesus Kristus atau orang-orang awam pada saat hari itu. Jadi saudara, tuntutannya itu bukan sembarangan. Jadi Yesus memberikan perbandingan, kamu harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi perbandingannya itu bukan yang abal-abal, Bapak Ibu Saudara, bukan yang KW-KW ya seperti itu. Jadi kita dibandingkan langsung dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang penting pada zaman Yesus Kristus. Orang-orang penting, mereka menduduki tempat-tempat di bangku-bangku pemerintahan yang cukup superior pada saat hari itu, dan mereka dihargai. Dan pengikut-pengikut Yesus Kristus dibandingkan dengan mereka yang superior-superior itu, yang pinter-pinter, yang terhormat, yang kaya-kaya itu. Nah, jadi kita dibandingkan dengan mereka. Nah, hal ini juga masih terkait dengan garam dan terang dunia itu. Makanya saya selalu mengatakan untuk memahami firman Tuhan, selalu dilihat ayat sebelum dan ayat sesudah. Garam dan terang dunia itu masih terkait dengan hal ini. Jadi kita dibandingkan dengan orang-orang penting pada saat hari itu. Dan kita dikatakan, jikalau hidup kita tidak lebih baik daripada yang superior itu loh. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah pinter, kaya lagi, dan juga terhormat lagi, menduduki bangku pemerintahan lagi. Namun jikalau hidup kita tidak lebih baik dari mereka, maka kita dikatakan di sana tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Nah, tuntutan ini saudara seolah-olah mustahil, bukan? Kita tahu selain mereka pinter, kaya, terhormat dan seterusnya, kita tahu bahwa mereka juga bukan sembarangan melakukan ibadah keagamaan mereka. Kita tahu kan berapa kali mereka ibadah di dalam sehari itu. Beribadah terus. Dan mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan itu, memberikan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu. Itu bukan sembarangan, bukan hanya persepuluhan yang dipersembahkan, tapi persembahan khusus juga diberikan, persembahan persepuluhan juga diberikan. Jadi begitu sangat ketat sekali mereka, taat sekali mereka. Dan kita tahu Bapak Ibu ada peraturan-peraturannya. Cara berjalan diatur kan, cara melihat diatur, cara berpakaian diatur, bahkan sampai cara buang hajat pun diatur Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara beribadah diatur, cara berpakaian, bertutur kata diatur. Semuanya serba aturan-aturan. Sehingga tuntutan Yesus ini seolah-olah mustahil. Kita mungkin tidak sesuperior mereka, tidak sepinter mereka kan.
kita juga tidak akan mungkin lebih hidup keagamaan kita. Lebih dari mereka mungkin itu juga sedikit mustahil tuh. Nah, terus bagaimana? Apakah itu kita berarti kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga itu? Kan soalnya kan ayat itu mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara-saudara sekalian. Nah, ternyata jikalau kita melihat hidup keagamaan itu ternyata masih kurang pas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, dia mengatakan bukan hidup keagamaan tapi righteousness, artinya kebenaran. Jadi jikalau kebenaranmu, kebenaran moralmu tidak lebih daripada kebenaran moral orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi yang dibandingkan itu bukan legalitas itu loh, bukan legalitas atau seremonial atau liturgi-liturgi yang tadi. Bagaimana diatur cara berpakaian, bagaimana diatur cara melihat, bagaimana diatur cara mempersembahkan persepuluhan, cara berjalan, cara beribadah, semuanya. Bukan itu yang Tuhan maksudkan kita lebih dari mereka, enggak. Karena kita tidak akan mungkin bisa lebih dari mereka. Semilitan mereka kita tidak akan mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setinggi mereka juga kita tidak akan mungkin. Kita tidak menduduki bangku-bangku pemerintahan itu. Kita mungkin juga adalah orang-orang yang sederhana itu di masyarakat setempat ini, di Lumajang ini. Jadi bukan itu yang Tuhan ingin bandingkan bagi kita. Yang lebih dari yang Tuhan inginkan bukan yang legalitas itu, bukan yang seremonial itu, bukan yang liturgi-liturgi itu. Namun yang Tuhan inginkan, yang lebih dari ahli-ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu kebenaran, Bapak Ibu Saudara, yaitu kebenaran moral, saudara-saudara sekalian. Nah, jikalau kita melihat tuntutan untuk memiliki hidup keagamaan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat terdengar sedikit mustahil. Rahasia untuk memahami tuntutan ini terletak pada kata dikaiosune. Saudara-saudara, jikalau kita melihat terjemahan dari bahasa Yunaninya, saudara-saudara sekalian, jikalau kita membaca, itu bukan dikatakan hidup keagamaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Yunaninya. Legogar himin hoti eme me lego pereseu humin he dikaiosune. Artinya dikaiosune, Bapak Ibu, artinya kebenaran itu, kebenaran moral. Jikalau dikatakan juga di dalam terjemahan bahasa Inggris juga kebenaran. Namun kita akan meng-cross check, kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menafsirkan atau menerjemahkannya itu menjadi kebenaran keagamaan, hidup keagamaan itu. Jadi mereka juga menafsirkan ayat itu, Bapak Ibu, dari terjemahan bahasa aslinya. Karena kenapa demikian? Karena mereka melihat ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berfokus kepada hidup keagamaan yang legalitas, yang rutinitas begitu saja, namun tanpa ada hati. Sehingga mereka menafsirkan ayat itu, kebenaran itu ditafsirkan sebagai hidup keagamaan. No problem, itu hal-hal yang sah-sah saja. Namun jikalau kita menilik di dalam terjemahan bahasa aslinya adalah kebenaran, kebenaran moral. Nah, jikalau kita membahas tentang kebenaran, Bapak Ibu, setidaknya ada 4 jenis kebenaran jikalau kita melihat teks bahasa aslinya. Yang pertama ada dinamakan adalah kebenaran yang absolut atau kebenaran yang objektif tuh. Kebenaran yang absolut itu adalah tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kebenaran yang absolut itu tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh orang, tidak dipengaruhi oleh pemikiran orang, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dia tetap adalah benar. Jadi walaupun orang mengatakan itu tidak benar, dia tetap benar. Itu adalah kebenaran yang absolut. Jadi kebenaran itu ada di dalam dirinya sendiri. Kira-kira dapat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kebenaran absolut itu tidak dipengaruhi pemikiran orang, tidak dipengaruhi penilaian orang, tidak dipengaruhi keadaan, suasana, waktu, tidak dipengaruhi. Kebenaran itu melekat di dalam dirinya sendiri. Itu adalah kebenaran yang absolut itu, atau kebenaran yang objektif. Apa itu contohnya, bro? Contohnya adalah matahari terbit dari timur itu. Itu adalah kebenaran yang absolut itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimanapun itu kebenaran yang absolut. Walaupun orang mengatakan matahari itu terbit di barat itu tidak akan bisa diterima karena itu bukan kebenaran yang absolut itu. Apalagi kebenaran absolut, contohnya kita mengetahui bahwa firman Tuhan
Alkitab adalah sepenuhnya firman Tuhan. Itu adalah kebenaran absolut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak bisa ditawar untuk itu. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan kebenaran, namun kebenaran itu ada di dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa contohnya kebenaran absolut lagi? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai penebus dosa-dosa manusia. Nah, itu merupakan kebenaran absolut yang tidak bisa ditawar, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, waktu, pemikiran, penilaian orang. Dia tetap benar, saudara-saudara. Yesus tetap menjadi Tuhan, walaupun tidak ada orang yang mengakui dia sebagai Tuhan. Itu maksudnya demikian. Itu kata-kata detailnya itu. Yesus tetap menjadi Juru Selamat, walaupun orang menyangkali Yesus sebagai Juru Selamat itu. Yesus tetap Allah yang maha kuasa, walaupun orang banyak yang tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Itu artinya kebenaran yang absolut, yang kebenaran itu ada di dalam dirinya sendiri. Hal itu nanti diungkapkan, Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu membaca kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, itu dijelaskan bahwa Yesus itu adalah diri dari kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi Yesus itu diri, roh, diri objek dari kebenaran itu sendiri. Jadi Yesus adalah diri dari kebenaran itu sendiri. Bukan hanya kebenaran itu, namun diri dari kebenaran itu. Dari Yesuslah keluar segala kebenaran-kebenaran yang ada. Nah, itu kebenaran yang objektif. Jadi kita kan sekarang makin pinter nih kan. Oh, ternyata ada kebenaran yang objektif, yang tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak dinilai, tidak dipengaruhi oleh penilaian manusia. Dia tetap sepenuhnya, selama-lamanya dia adalah tetap kebenaran itu. Apa itu? Firman Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat, dan Yesus sebagai Allah. Itu tetap adalah kebenaran yang absolut. Yang kedua, ada yang dinamakan kebenaran yang subjektif. Kebenaran subjektif ini adalah kebenaran pribadi itu. Kebenaran personal itu istilahnya, subjektif, diri kita sendiri. Apa itu contohnya, bro? Kebenaran subjektif itu adalah pengalaman kita, Bapak Ibu. Pengalaman kita adalah kebenaran yang subjektif. Contoh, misalnya ada orang atau pendeta lah contohnya. Terlebih khusus GPT itu, banyak itu yang Tuhan berbicara kan begitu. Dapat ilham begitu. Contoh, ini contoh. Nah, jika ada seorang hamba Tuhan, saya itu dibawa itu ke surga. Kan banyak itu sekarang, Bapak Ibu. Pendeta-pendeta ngomong gitu. Saya dibawa ke surga, diperlihatkan kepada saya itu semua surga. Atau saya dibawa ke neraka itu, diperlihatkan kepada saya semua yang terjadi di neraka itu. Banyak orang yang bersaksi begitu, Bapak Ibu. Nah, itu adalah kebenaran subjektif. Hanya dirinya sendiri. Nggak dipaksa, itu harus dipercaya oleh semua orang. Nggak boleh. Karena itu hanya kebenaran subjektif kepada dirinya sendiri. Dia harus mempercayai itu hanya dirinya sendiri. Nggak boleh dia berkata, semua orang harus mengalami seperti yang saya alami ini loh. Semua orang harus seperti saya ini loh. Bener loh ini. Semua orang harus percaya. Nggak bisa. Karena ini kebenaran subjektif. Hanya engkau sendiri yang mengalami itu. Jadi pengalaman-pengalaman kita juga, Bapak Ibu Saudara, jangan kita paksakan untuk dialami oleh orang lain. Itu pelajarannya tuh. Kebenaran subjektif dan seterusnya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam akan hal itu. Itu namanya kebenaran subjektif, pengalaman-pengalaman kita. Yang ketiga, ada yang dinamakan kebenaran moral. Kebenaran moral itu adalah tindakan kebaikan. Itu adalah kebenaran moral, Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk yang di sini menggunakan kata dikaiosune. Jikalau kebenaran yang objektif tadi, kebenaran yang absolut tadi, itu artinya aletheia atau aletheis. Namun kebenaran moral ini adalah dikaiosune. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kamu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu maksudnya. Bukan Yesus berkata jikalau kamu tidak lebih militan secara legalitas, secara liturgi, secara pakaian, secara penglihatan, kamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan itu. Yesus tidak menuntut liturgi-liturgi yang seperti itu. Yesus tidak menuntut legalitas, seremonial yang seperti itu. Enggak. Namun tuntutannya adalah kamu itu hidup moralmu, kebenaran hidup moralmu, hatimu harus lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu ternyata hanya melakukan ibadah sebagai rutinitas. Mereka memberikan tuntutan, Bapak Ibu. Misalnya, kamu itu harus begini, kamu itu harus begini, kamu itu nggak boleh berzinah, kamu itu nggak boleh mencuri, kamu itu hanya diucapkan tok begitu saja, Bapak Ibu. Tapi tidak dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu.
Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebenaran moralnya di mereka. Mereka hanya menyampaikan begitu saja, namun tidak dilakukan. Makanya Yesus katakan, jikalau hidupmu itulah, kebenaran moralmu itu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Itu yang dinamakan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dikaiosune, kebenaran moral kita Bapak Ibu Saudara. Saya akan jabarkan selebihnya. Kebenaran yang khusus yaitu kebenaran tindakan, kebenaran moral, motivasi, integritas di dalam terjemahan yang lain. Maksudnya penting memperhatikan motivasi, moral, integritas di dalam melakukan ibadah atau pelayanan. Nah ini aplikasinya. Yesus sedang ingin mengatakan, bukan hanya kamu datang beribadah, bukan hanya kamu membaca kitab-kitab Taurat, para nabi dan seterusnya, enggak. Namun apa motivasimu di dalam melakukan ibadah itu? Kan ahli-ahli Taurat kan melakukan ibadah itu kan supaya dijunjung tinggi dianya kan. Makanya dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain, mereka datang ke tempat rumah ibadah, ke bait Allah, sengaja duduk di paling depan itu supaya dihormati. Sengaja memberikan persepuluhan itu Bapak Ibu. Jikalau pada zaman dahulu, kita kan harus memahami ayat ini kan pada konteks zaman dahulu, nggak boleh pada konteks zaman sekarang. Itu salah tuh maksudnya apa jikalau seperti itu. Nah, dulu tempat persembahan itu dibuat di tengah-tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah. Dan orang-orang atau umat pada saat hari itu memberikan persembahan persepuluhan itu langsung datang ke depan tuh. Datang ke depan diberikan. Nah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sengaja membawa persembahan persepuluhan banyak dan sengaja melemparkannya begitu loh Bapak Ibu. Kira-kira masuk ya? Ada kotak yang ada di depan tuh dilemparkan sehingga orang mendengar itu kring 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 semua perak-perak, uang-uang logam, uang-uang dari Romawi itu yang banyak, yang berlimpah-limpah itu, sehingga orang-orang lihat, dia taat sekali beribadah persepuluhan dibuat, dia juga berjalan nunduk kepala itu di jalan, betul-betul fokus seperti mata kuda itu, seperti kacamata kuda itu, nggak mau melihat perempuan-perempuan seperti itu, dan seterusnya, beribadah, berdoa di pinggir-pinggir jalan. Nah, mereka melakukan hal itu supaya mereka diangkat, supaya tinggi derajatnya, supaya dihormati, supaya diagung-agungkan gitu. Motivasi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu Bapak Ibu. Nah, Tuhan mengatakan, enggak, itu motivasi yang salah tuh. Motivasi yang benar itu adalah kamu itu datang beribadah dengan kerendahan hati. Makanya dikatakan jikalau kamu berdoa, masuklah ke rumahmu, ke kamarmu tuh. Jadi beda. Jadi Tuhan sedang ingin membandingkan bukan yang legalitas, bukan yang liturgi, bukan yang seremonial itu, namun Tuhan itu sedang ingin membedakan kita dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Masalah motivasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira dapat Bapak Ibu Saudara motivasi di dalam melakukan ibadah. Demikian aplikasinya untuk kita hari ini Bapak Ibu. Apa motivasi kita datang beribadah hari ini Bapak Ibu? Apakah hanya karena tuntutan gereja tuh, atau tuntutan pelayanan tuh? Ini juga terlebih khusus kepada saya pribadi tuh. Apakah saya mempersiapkan ayat-ayat ini karena saya jadwal untuk menyampaikan firman tuh. Jadi ketika saya mempersiapkan ini juga saya mau koreksi diri sendiri. Demikian juga Bapak Ibu, apakah ini kita lakukan ibadah hari ini karena memang dijadwal tuh. Ibadah PA, hari Rebo, ibadah kaum muda Sabtu Minggu, ibadah raya seperti itu. Apakah kita melakukan ibadah kita Bapak Ibu hanya karena jadwal-jadwal itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Ataukah kita melakukan segala ibadah ini karena kecintaan kita kepada Tuhan? Jadi motivasi di dalam melakukan sesuatu itu jauh lebih penting daripada kita melakukan sesuatu itu. Dapat Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Motivasi di dalam kita melakukan sesuatu itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan menilai motivasinya. Nah, itulah yang ingin Tuhan bandingkan. Kamu itu tidak boleh hanya liturgi tok gitu loh. Namun kamu harus melakukan ibadah, melakukan pelayanan, melakukan semua pekerjaanmu harus dengan kecintaan kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan kebenaran moral, yaitu dikaiosune atau dikaios Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin jarang Bapak Ibu dengarkan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penting di dalam melakukan apapun, motivasi kita di dalam melakukan itu penting. Saya pikir motivasi kita di dalam melakukan ibadah ini adalah karena kecintaan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Dia, itu omong kosong yang paling dalam Bapak Ibu.
Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita memaki-maki Tuhan itu Bapak Ibu. Bahkan ketika kita menghujat Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita sudah mengasihi Dia. No, kita bahkan bisa mengasihi Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan yang pertama-tama mengasihi kita. Bahkan ketika kita menghujat Tuhan di awal sebelum kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Itulah motivasi kita di dalam melakukan ibadah. Nah, jikalau kita sudah memiliki motivasi yang baik ini, apapun jadwal-jadwal ibadah yang datang kepada kita, kita melakukannya dengan sukarela, bukan dengan beban itu. Karena memang dijadwal, karena memang sudah menjadi kewajiban, apalagi tugas-tugas sebagai seorang hamba Tuhan, seolah-olah menjadi beban bagi kita. Namun jikalau kita memiliki motivasi yang demikian, kita melakukannya dengan sukarela karena kita dicintai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, memiliki kebenaran di atas, kebenaran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, memaksudkan kebenaran yang khusus. Makanya itu bukan kebenaran yang seremonial yang tadi, yang hanya dilihat secara fisik itu. Namun kebenaran yang khusus, kebenaran yang muncul dari karya Kristus yang menggenapi tujuan Taurat dan kitab para nabi. Makanya saya mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kebenaran yang ada di dalam diri kita itulah yang memotivasi kita di dalam melakukan sesuatu, yaitu cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, next. Nah, jikalau kita membaca ayat yang ke-20 itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memiliki beberapa pengetahuan, yaitu kita mentaati perintah Allah bukan sebagai tuntutan legalistik atau syarat keselamatan. Nah, jadi kita pun beribadah di sini bukan hanya untuk mentaati sebagai legalistik aja, itu legal aja, atau syarat keselamatan tuh. Nah, bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka melakukan segala ibadah-ibadahnya, memberikan persepuluhan, persembahan khusus, ada masih korban-korban yang lain dan pakaian-pakaian yang serba-serba terhormat itu beserta dengan topi-topinya, beserta dengan perawakannya, beserta dengan cara bicaranya tuh. Semuanya mereka melakukan supaya mereka selamat Bapak Ibu. Selain supaya mereka diagung-agungkan, dihormati, ditinggi-tinggikan, namun mereka melakukan hal itu supaya mereka selamat. Itulah pemikiran mereka Bapak Ibu. Dan Tuhan mengevaluasi pemikiran dan motivasi yang sesat itu, tanda petik ya, motivasi yang salah itu. Nah, Tuhan mengatakan kamu melakukan ibadah, kebenaranmu itu bukan supaya kamu selamat, tapi supaya karena kita diselamatkan. Beda Bapak Ibu Saudara ya, kita melakukan ibadah bukan supaya kita selamat Bapak Ibu, percayalah. Tanamkan ini dalam-dalam, kita melakukan ibadah bukan supaya kita selamat. Kita sudah selamat. Karena kita selamat, kita buktikan kita selamat. Apa buktinya? Kita melakukan ibadah. Jadi kita beribadah bukan supaya kita selamat tuh. Kita sudah diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jelas sudah diselamatkan. Itu jelas dituliskan oleh Alkitab Bapak Ibu. Namun kita harus hidup di dalam keselamatan. Itu buktinya apa? Kita beribadah untuk membuktikan kalau kita diselamatkan. Jadi kita melakukan ibadah bukan supaya kita selamat tuh, sama seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun kita beribadah karena kita sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Oke, next. Ketaatan kita merupakan ekspresi iman seperti yang saya sampaikan, dan ucapan syukur atas karya keselamatan yang dituntaskan oleh Yesus Kristus. Nah, jikalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melakukan ibadah-ibadah mereka bukan karena ekspresi iman itu, namun karena tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tuntutan-tuntutan liturgi, tuntutan-tuntutan seremonial, legalitas, dan keagungan-keagungan, namun kita melakukannya karena ekspresi iman, keluar dari iman kita, dan juga sebagai ucapan syukur atas karya keselamatan dalam diri yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oke, next. Kedatangan Yesus bukan untuk menggagalkan hukum Taurat, jelas bukan, melainkan untuk menggenapi secara sempurna tuntutan, nubuatan, historitas, dan esensi dari Taurat itu sendiri. Jadi ada kan di dalam hukum Taurat itu kan 5 kitab Musa nih, hukum Taurat kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan juga kitab para nabi kan di ayat yang ke-17 itu kan, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Esra, Nehemia, Ester, dan seterusnya sampai pada kitab Maleakhi. Nah, di situ banyak sekali nubuatan-nubuatan Bapak Ibu. Nubuatan itu adalah disampaikan hari ini yang akan terjadi di kemudian hari. Itu artinya nubuatan. Sebuah perkataan, sebuah firman yang disampaikan hari ini untuk menubuatkan apa yang akan terjadi di ke depan itu namanya nubuatan itu. Nah, banyak sekali nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam kitab para nabi dan kitab Taurat itu. Nah, semuanya itu nubuatan-nubuatan itu
Semuanya itu digenapi oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisalah kita katakan, kitab Taurat itu tidak sempurna. Tanda petik ya, nanti saya akan klarifikasi. Kitab Taurat itu tidak sempurna jikalau Yesus tidak menggenapi seluruh nubuatan-nubuatan itu. Bukan sempurna di dalam legalitas, enggak. Kitab Taurat itu sempurna, 5 kitab Musa itu sempurna, seluruh perjanjian lama itu sempurna dalam legalitasnya. Maksudnya karena Tuhan yang memberikan kitab Taurat dan kitab para nabi itu legal, sempurna. Namun di dalam tujuan kitab Taurat itu enggak sempurna tuh. Karena apa? Belum digenapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi secara legalitas kitab Taurat itu dan kitab para nabi itu sempurna, namun secara tujuan itu tidak sempurna jikalau tidak digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam kitab Taurat dikatakan, di Musa pernah berkata, akan ada nabi yang sama seperti saya nanti. Akan datang nabi yang sama seperti saya, yang membebaskan kalian bukan sama seperti saya membebaskan, hanya dari Mesir itu, keluar dari tanah Mesir. Namun akan membebaskan kalian selama-lamanya tuh, dan akan memerintah selama-lamanya. Musa menubuatkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Maleakhi juga menubuatkan, Mika juga menubuatkan, Yesaya, Yeremia menubuatkan seluruh kedatangan Mesias yang adalah Yesus Kristus. Jadi digenapi semuanya di dalam diri Yesus Kristus tuh. Di zaman yang berbeda, waktunya berbeda. Musa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, dan juga Mika, Nahum, Maleakhi tidak pernah bertemu mereka itu. Pada zaman yang berbeda mereka itu, namun menubuatkan seorang pribadi yang sama, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya begitu jujurnya Alkitab itu. Jadi digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi kitab Taurat sempurna dalam legalitasnya karena diturunkan, tanda petik ya, diturunkan oleh Tuhan untuk ditulis oleh para nabi-nabi itu. Secara legalitas mereka, secara legalitas kitab itu sempurna. Namun secara tujuan kitab itu tidak sempurna. Namun ketika Yesus datang, nubuatan-nubuatan itu disempurnakan, digenapi, maka tujuan dari kitab Taurat itu menjadi sempurna. Kira-kira sekarang dapat Bapak Ibu Saudara ya. Memang topik yang sangat sulit, namun saya berusaha menjelaskannya dengan sederhana, Bapak Ibu. Itulah artinya Yesus menyempurnakan kitab Taurat, atau Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi bukan hanya tujuannya yang digenapi oleh Tuhan, tapi tuntutan. Apa itu tuntutan hukum Taurat? Tuntutan hukum Taurat itu nyawa, Bapak Ibu. Darah itu tuntutan hukum Taurat. Jikalau salah harus mempersembahkan korban, kan begitu kan di dalam hukum Taurat tuh. Harus ada korban yang dipersembahkan, harus ada korban yang dipersembahkan setiap tahun. Jadi tuntutannya itu juga sekarang berbeda. Jikalau korbannya itu setiap tahun dipersembahkan, sekarang korbannya itu diri Yesus Kristus itu sendiri yang dikorbankan. Sekali untuk selama-lamanya, bukan setahun sekali lagi. Itu darahnya itu bercacat itu semua. Kambing-kambing domba itu bercacat itu semua. Namun Yesus Kristus merupakan korban yang tak bercacat, sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita sudah melihat kan, tujuan hukum Taurat itu digenapi oleh Tuhan. Tuntutan dan hukum Taurat itu juga digenapi oleh Tuhan Yesus. Nubuatan juga sudah digenapi oleh Yesus. Dan historitas, sejarah yang semua yang mengikuti itu digenapi oleh Yesus. Dan esensi, maksudnya nilai daripada kitab hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu, semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Indah bukan Bapak Ibu? Itulah yang dinamakan Yesus menggenapi hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, next. Kita akan masuk dalam penjabaran yang lebih dalam lagi. Saya akan skip ini. Nah, sehingga kita bisa melihat perbedaan hukum kasih karunia dengan hukum Taurat. Bisa lihat di slide saya, Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Jikalau kita melihat perjanjian lama, hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel tuh. Namun jikalau kita melihat perjanjian baru, ruang lingkupnya itu kepada orang Kristen atau kepada orang-orang percaya tuh. Jadi perjanjian lama, kitab Taurat dan kitab para nabi, semuanya perjanjian lama itu memang dituliskan, dikhususkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Namun ketika kita masuk dalam perjanjian baru, maksudnya kitab Taurat itu sudah disempurnakan, sudah digenapi oleh Yesus Kristus, maka perjanjian baru itu difokuskan kepada orang Kristen atau orang percaya itu. Nah, masa berlaku perjanjian lama itu hingga Mesias datang, maksudnya tuntutan-tuntutan itu loh, seremonial-seremonial seperti sunat, seperti pakaian-pakaian, seperti korban-korban,
seperti apalah, semua seremonial, cara berjalan, cara berpakaian, semuanya itu hanya berlaku pada zaman Mesias, Bapak Ibu. Sebelum zaman Mesias, Bapak Ibu. Hingga zaman Mesias itu berlaku. Namun perjanjian baru, Bapak Ibu, berlaku sejak Mesias datang. Jadi ada perbedaan itu. Nah, cara inisiasi. Jadi dulu bagaimana orang percaya itu dikatakan orang percaya pada zaman perjanjian lama itu dibuktikan dengan sunat. Jadi kalau dia sudah bersunat, maka dia sudah dikatakan telah percaya kepada Allah orang Israel tuh. Namun jikalau dia belum bersunat, dia belum dikatakan orang percaya. Namun di zaman perjanjian baru, bukan sunat lagi, namun baptis tuh. Sebagai tanda saja, sebagai tanda. Sunat itu kan hanya sebagai tanda saja. Oh, kamu tandanya percaya kepada Allah Israel. Baptisan itu juga hanya sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Ingat loh ya, baptisan itu enggak menyelamatkan, Bapak Ibu. Ini harus ditegaskan. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan Roh Kudus, yes, menyelamatkan. Dan baptisan Roh Kudus itu Yesus sendiri yang melakukan. Maksudnya Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Sebelum dia terangkat ke surga kan, Yesus mengatakan akan datang seorang penolong yang sepadan dengan saya itu. Akan saya berikan kepada kalian. Parakletos tuh, atau roh penghibur itu di istilah yang lain tuh. Nah, jadi baptisan air itu tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Itu hanya simbolis. Maksudnya begini, saya sudah percaya kepada Yesus dan saya harus mati oleh menguburkan dosa-dosa dan dibersihkan hidup baru, kan seperti itu. Itu hanya simbolis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Simbolis saja bahwa kita sudah percaya dan diselamatkan. Simbolis dimasukkan ke dalam air dan keluar sebagai hidup yang baru. Jadi bukan karena kita dibaptis itu diselamatkan, itu enggak ada ayatnya yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ayat penyebarannya. Jadi jikalau kita melihat di dalam perjanjian lama selalu masuk kepada diri kan. Kalian eksklusif, istilahnya eksklusif. Orang Israel itu kan eksklusif tuh. Enggak mau bergabung dengan orang-orang lain kan? Enggak mau. Jadi seolah-olah mereka mengatakan superior nih. Aku itu spesial nih. Enggak mau berhubungan dengan yang lain. Yang lainnya semua kafir tuh, yang lainnya semua sesat tuh, yang lainnya semua salah tuh. Itu yang dahulu, Bapak Ibu, orang Israel begitu. Jadi ke dalam dia, eksklusif dia, ke dalam dianya. Namun ketika zaman perjanjian baru enggak demikian lagi. Keluar dianya. Ini berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbeda sekali. Makanya sampaikanlah apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadikanlah sebuah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah sebuah bangsa muridku dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Kan jikalau yang dahulunya masuk begini, sekarang keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, demikian juga Bapak Ibu kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan hanya eksklusif. Kan dulu kita kan sama seperti orang Israel tuh kan. Jikalau enggak sepengajaran tuh kan. Kan begitu kan Bapak Ibu ya. Jikalau enggak percaya pengajaran tabernakel tuh, seolah-olah semuanya sesat tuh, enggak sempurna, kan begitu Bapak Ibu. Eksklusif. Namun tidak demikian lagi untuk zaman yang sekarang. Pola-pola seperti itu tidak berlaku lagi tuh, eksklusif kepada diri sendiri. Seolah-olah kita sendiri yang punya ajaran yang paling benar tuh. Padahal ketika dikatakan, ayo diuji adaranmu di ruang akademis, mencret semua mereka, nggak ada yang berani tuh. Satu-satu, semua mengatakan nggak perlu diperdebatkan tuh, diimani saja. Bilang aja kamu nggak bisa jawab gitu loh. Jadi begitu eksklusifnya kita dahulu. Itu kesalahan kita. Saya katakan itu kita, Bapak Ibu, termasuk saya. Sehingga itu yang harus kita ubah tuh. Itu yang harus kita ubah. Jadi kita harus keluar tuh, tidak eksklusif lagi. Mendengarkan perkembangan zaman, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang lain, teman-teman seiman kita, tubuh-tubuh Kristus yang lain. Tubuh Kristus itu Bapak Ibu, bukan hanya GPT. Jadi buanglah itu semua. Tubuh Kristus itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tubuh Kristus tuh. Enggak peduli dia Katolik, enggak peduli dia Protestan, enggak peduli dia GBI, enggak peduli dia GBT dan seterusnya. Keselamatan enggak ada di dalam denominasi gereja. Nah, itulah pemikiran kita yang dahulu, pengajaran kita yang dahulu, yang eksklusif itu. Sekarang tidak demikian lagi, sudah keluar ke segala bangsa dia. Makanya ada pemuritan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuritan. Jadikanlah sebuah bangsa muridku. Jikalau kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan ini bukan hanya kepada yang di sini, tapi kepada pemirsa-pemirsa atau GPT-GPT yang menyaksikan ini.
supaya mereka celik tuh pada GPT-GPT yang garis keras itu loh. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini kan di-share nanti kan, supaya timbul kontraksi, supaya nggak eksklusif. Jikalau kita melihat pengajaran kita yang lama Bapak Ibu, tidak ada regenerasi kan? Tidak ada regenerasi. One man show semuanya tuh. Iya kan? Padahal Alkitab berkata jadikan semua bangsa murid. Kenapa tidak ada regenerasi? Karena eksklusif. Dirinya sendiri, kita tok itu semuanya. Namun Tuhan berkata enggak, keluar ke segala bangsa, dijadikan murid. Makanya kita regenerasi itu, apapun digenerasi, WL diregenerasi, musik diregenerasi, bahkan penyampai firman itu kita regenerasi Bapak Ibu. Makanya saya menyampaikan prinsip-prinsip pengajaran atau prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Itu semua untuk regenerasi Bapak Ibu Saudara. Cukup kita belajar dari pendahulu kita yang gagal tuh, yang tidak yang eksklusif tuh. Kita harus belajar dari mereka Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah yang tidak bisa kita contoh tuh. Harus diregenerasi semuanya. Pimpinan musik atau pemain musik, WL singer, bahkan penyampai firman itu kita regenerasi. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami apa ucapan, apa perkataan yang terucap dari perkataan yang tidak terucap saya Bapak Ibu. Bapak Ibu kiranya bisa mengedit itu. Maksudnya ada sesuatu yang tidak saya ucapkan, namun Bapak Ibu bisa menangkap apa yang tidak saya ucapkan. Jadi kita mau meregenerasi semuanya. Demi apa? Demi perkembangan gereja itu Bapak Ibu. Jadi jangan ke dalam terus. Kita harus keluar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mendengarkan banyak prinsip-prinsip Alkitab dari orang-orang lain tuh. Nah, itu pelajaran berharga yang bisa kita sampaikan. Oke. Sekarang Bapak Ibu, saya akan masuk di dalam poin yang kedua Bapak Ibu. Saya telah membahas tentang kebenaran tadi, yaitu kebenaran yang moralitas, kebenaran yang tindakan tuh. Kan ada kebenaran yang objektif, yaitu kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang subjektif diri kita sendiri, dan yang ketiga ada kebenaran yang moral atau disebutkan dengan dikaiosune, dan yang keempat saya lupa tadi, ada yang dinamakan kebenaran yang ilmiah tuh, seperti penemuan-penemuan arkeologi, seperti dokter-dokter, penemuan-penemuan alam semesta, kosmologi dan sekalian. Itu semua adalah kebenaran-kebenaran yang ilmiah. Jadi saya sudah membahas tentang kebenaran. Hari ini yang Tuhan inginkan masalah kebenaran ini, yang nantinya kita akan diselamatkan Bapak Ibu. Kan di dalam ayat itu dikatakan, jikalau kebenaranmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kan begitu kan? Nah, kebenaran yang dimaksud adalah bukan kepada legalitas, bukan kepada seremonial, bukan kepada apa yang terlihat secara fisik nih, namun kepada apa yang tidak terlihat secara fisik, yaitu motivasi kita di dalam melakukan segala sesuatu, kebaikan hati kita, dan tindakan-tindakan kita yang nyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk regenerasi itu semua, itu kan tindakan-tindakan yang nyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya telah membahas tentang kebenaran. Untuk poin yang kedua, yang terakhir adalah saya akan membahas tentang metodologi. Saya akan membahas tentang metodologi. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir bagi kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 tuh. Kita akan baca sebagai ayat terakhir bagi kita. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saya akan fokus kepada jangan kamu menyangka. Nah, jangan kamunya itu siapa? Bisa jadi orang Farisi ahli Taurat. Bisa jadi juga ala orang-orang awam, karena pendengar-pendengar Yesus banyak pada saat hari itu. Atau juga bisa jadi kepada para murid yang salah sangka di dalam penyampaian Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara perlu diketahui, Yesus mengajar itu berbeda dengan rabi-rabi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengajar. Itu poinnya tuh, itu poin pentingnya tuh. Mengapa banyak orang yang salah sangka kepada Yesus? Karena Yesus mengajar dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda, dan dengan kuasa yang berbeda tuh. Sehingga banyak orang menyangka Yesus ini menggagalkan hukum Taurat ini. Karena Yesus mengajar dengan cara yang berbeda, metode yang berbeda, dengan kuasa yang berbeda itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi banyak orang yang salah tafsir tuh, banyak orang yang salah paham tuh terhadap ajaran-ajaran Yesus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus itu mengubah metodologi pengajaran tuh. Jikalau Bapak Ibu tahu, Yesus sedang mengubah metodologi pengajaran tuh. Metode mengajar Yesus ubah tuh Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jadi Yesus mengajar bukan seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi metodenya Yesus mengajar itu berbeda tuh Bapak Ibu Saudara, dengan kuasa, dengan perumpamaan-perumpamaan. Kita tahu kan Yesus mengajar dengan perumpamaan kan? Ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak mengajar dengan perumpamaan tuh. Mengajar begitu saja. Malah ditafsirkan ayat itu maunya mereka sendiri kan? Yang dinamakan Talmud itu, jika Bapak Ibu masih ingat, Talmud itu aturan-aturan untuk kehidupan sehari-hari itu. Ada 613 peraturan tuh. Namun Yesus mengajar bukan seperti itu. Yesus mengajar dengan metode yang modern tuh. Dengan metode yang berbeda tuh, dengan kuasa yang berbeda. Dia buat perumpamaan-perumpamaan. Apa contohnya? Dibuat metafor-metafor. Apa contohnya? Kamu adalah garam dan terang dunia. Itu kan metafor tuh. Jadi metode mengajar itu diubah oleh Yesus. Bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu poinnya tuh Bapak Ibu. Jadi saya akan menjabarkan hari ini tentang metodologi mengajar tuh. Jadi diubah tuh. Yang dahulunya tidak menggunakan metafor, perumpamaan, ilustrasi. Yesus mengubah jenis metodologi pengajaran itu. Dia menggunakan metafor, kamu adalah garam dan terang dunia. Nanti juga akan disebutkan perumpamaan yang lain. Benih itu seperti firman Tuhan itu, jika ditaburkan seperti tanah yang ditaburkan oleh benih, tanah yang subur, tanah yang berbatu-batu, tanah yang kering. Semuanya itu kan perumpamaan dan metafor itu. Jadi Yesus Bapak Ibu mengubah metodologi pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Metode cara mengajarnya diubah. Yang metode pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, metode pengajaran yang kuno, ortodok tuh, atau konservatif tuh, sekarang Yesus mengubah menjadi metode pengajaran yang baru tuh Bapak Ibu Saudara. Dengan cara yang berbeda, dengan motivasi yang berbeda, dan dengan kuasa yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, metodologi di dalam mengajar itu harus berubah Bapak Ibu. Saya akan membuat sebuah contoh. Saya pernah mengatakan bahwa papa saya mendidik saya dengan keras Bapak Ibu ya. Walaupun kadang saya kurang fit tuh, batuk pilek itu, nggak boleh, ya tetap harus kerja. Itu biasa itu, harus kerja tetap. Setelah pulang sekolah, biasanya SD aku tuh pulang sekolah jam 2, jam 3 itu pulang sekolah, itu SD itu di kampung. Setelah itu ganti baju, makannya itu harus di ladang Bapak Ibu, karena makanan tidak ada di rumah. Karena papa mama di ladang tuh. Jadi kita pulang ke rumah, makanan gak ada, mau gak mau kita harus ke ladang tuh. Sampai di ladang kita makan jam 3 itu, atau jam 2 lah katakan. Membabat lalang, membabat semua perkebunan kelapa sawit, bagi apa yang ada lalang-lalangnya. Kita babat sampai jam 7 Bapak Ibu. Jam 7 malam baru kita pulang. Jadi sampai gelap itu baru kita pulang tuh. Jadi walaupun pilek, walaupun itu harus tetap kerja Bapak Ibu. Itu metode pengajaran dari papa mama saya. Itu berlaku pada zaman itu. Dan itu memang baik. Dijadikan saya itu enggak orang yang malas tuh karena itu. Jadi rajin bekerja itu. Tapi saya tidak bisa menggunakan metode itu di zaman yang sekarang. Saya membuat metode pengajaran papa saya itu. Saya punya anak tuh, dia pilek. Wah ayo ke ladang kita, gak peduli pilek. Di penjara saya Bapak Ibu. Kira-kira dapat Bapak Ibu Saudara ya. Metode pengajaran itu harus berubah sepanjang zaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Metode pengajaran papa saya itu berlaku hanya pada zaman saya itu. Itu memang baik pada zaman saya. Hanya metode itu yang paling berlaku itu. Namun saya tidak bisa menggunakan metode itu di zaman yang sekarang. Metodologi itu berubah Bapak Ibu. Contoh saja, contoh yang kedua, yaitu kita di sekolah tuh. Bu, Tante Mishan, Tante Susan, semuanya di sekolah. Saya di sekolah, mungkin kita sama itu, nggak tahu. Di sekolah dipukul kita, iya kan Bapak Ibu ya? Dipukul tuh, pakai penggaris tuh. Saya masih ingat teman saya Bapak Ibu, tangan jarinya begini, dipukul pakai penggaris, buak, sampai copot kukunya Bapak Ibu. Sampai kelupas kukunya karena dipukul pakai penggaris yang besar itu loh. Tahu kan Bapak Ibu? Buak, nggak ada yang mau melapor ke polisi pada saat hari itu, nggak ada. Bahkan dia nggak berani melapor ke orang tuanya tuh. Karena kalau dia lapor sama orang tuanya di rumah juga dia akan dipukuli itu. Kan begitu kita dahulu kan. Guru saya itu pakai lidi Bapak Ibu, pakai lidi banyak itu. Setiap hari habis lidi itu. Pak sampai merah-merah semuanya badan ini. Ini jujur Bapak Ibu, di zaman saya Bapak Ibu, ditendang tuh orang. Ditendang punggungnya tuh kan di desa kan. Apalagi lah orang Batak kan gitu, ditendang punggungnya tuh
sampai tercampak ke pintu keluar tuh. Itu metode pengajaran yang dahulu, yang ortodok, yang konservatif tuh. Namun itu wajar pada zaman itu kan? Wajar pada zaman itu. Sekarang Bapak Ibu, aku sebagai guru nih Bapak Ibu, saya sebagai guru, hati-hati sekali. Memegang telinga murid pun saya hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Memegang telinga murid pun saya hati-hati tuh. Karena dia bisa lapor ke polisi, di penjara aku itu. Denda berapa? Iya. Lihat itu di Facebook. Murid melaporkan gurunya karena nggak sengaja mencubit. Padahal dia dicubit loh. Dilaporkan ke pengadilan. Ingatlah, metode mengajar pun itu berbeda. Metode pendidikan pun berbeda. Gitu loh. Kira-kira dapat Bapak Ibu? Ini penting sekali. Bapak Ibu akan jarang mendengarkan ini dari orang-orang Bapak Ibu. Jadi metode pengajaran itu berbeda. Pendidikan pun berbeda. Pengajaran tentang moral dari orang-orang tua kita pun berbeda Bapak Ibu. Jadi metodologi mengajar itu berbeda sepanjang zaman Bapak Ibu Saudara. Atau saya buatkan contoh yang ketiga wes. Bahkan Undang-Undang Dasar pun bisa diamandemen itu. Ya kan Bapak Ibu ya? Undang-Undang Dasar 45 itu kan bisa diamandemen itu pada batang tubuhnya itu. Tentu di dalam pembukaan atau dalam sila-sila atau pasal-pasal dalam Pancasila sebagai konstitusi itu kan nggak boleh diubah tuh. Pembukaan itu kan nggak boleh diubah sama pasal-pasal dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itu kan tidak bisa diubah. Tapi kan penjabaran dari itu kan yang dinamakan Undang-Undang Dasar itu kan, yang ada pasal-pasalnya itu. Nah, itu pasal-pasalnya sebagai batang tubuh dari Undang-Undang Dasar itu kan bisa diamandemen itu. Kita sudah 4 kali amandemen itu sejak 1999 sampai 2002 tuh. 4 kali amandemen kita, diamandemen tuh, diubah tuh. Hak-hak dan kewajiban presiden, hak-hak dan kewajiban MPR dan DPR itu semuanya bisa diubah. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan yang sudah dikonstitusikan pun bisa diubah. Kenapa diubah? Karena berkembang zamannya. Karena berkembang pemikirannya, berkembang hukum. Jadi lihatlah, metode pendidikan berubah, metode pengajaran tentang moral kehidupan kita, pendidikan moral kita berubah, metode hukum pun berubah. Jadi berubah, metodologi itu berubah. Dan Yesus tahu itu. Kenapa berubah? Karena orangnya berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dapat ya kira-kira ya? Orangnya berubah. Jadi demikian juga di dalam penyampaian firman Bapak Ibu Saudara. Itu inti yang ingin saya sampaikan. Jangan menggunakan cara yang lama tuh. Jangan Bapak Ibu berpikir saya nggak tabernakel tuh. Oh, salah sekali itu. Saya tabernakel sekali itu. Tapi saya menyampaikan berita tabernakel dengan metodologi yang baru tuh. Bukan dengan metodologi yang lama tuh. Nah gitu loh. Kita nggak boleh memaksakan orang zaman hari ini memahami metode tabernakel yang lama dengan manusia yang lama. Yason muntah-muntah itu. Nggak bisa karena orangnya berbeda tuh. Saya akan mencoba menjabarkan pengajaran tabernakel dengan metode yang baru tuh. Bukan dengan metode yang lama. Saya akan berikan salah satu contoh Bapak Ibu. Tabernakel itu kan supaya yang nonton juga pendeta-pendeta lama itu bisa berkembang tuh. Saya punya hati yang besar terhadap GPT sebenarnya tuh. Nah, saya akan beri contoh pengajaran tabernakel Bapak Ibu dengan metode yang baru tuh. Dengan metode yang modern, dengan metode yang sehat. Kan tabernakel itu kan intinya kan Tuhan berdiam kan? Ya kan Bapak Ibu ya? Tabernakel itu kan seperti rumah ini kan? Dan Tuhan berdiam pada zaman Musa, Tuhan berdiam. Jadi kehadiran Tuhan itu ditentukan oleh tabernakel itu. Jadi di mana tabernakel itu berdiri, di situ Tuhan berdiam. Kan begitu kan? Tabernakel itu kan seperti gereja ini kok, nggak aneh-aneh kok. Jadi tabernakel di sini, Tuhan ada di sini. Jika tabernakel di sini, Tuhan nggak ada di sana. Itu konsep yang dahulu tuh tabernakel tuh. Intinya tabernakel itu artinya Tuhan berdiam di tengah-tengah orang itu, di tengah-tengah tempat tabernakel pada saat hari itu. Dengan apa berdiam? Dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu melindungi mereka pada siang hari supaya tidak terkena terik matahari. Dan tiang api itu melindungi mereka pada malam hari itu supaya mereka tidak kedinginan. Artinya tabernakel itu bentuk kehadiran Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dengan metode yang baru. Tabernakel yang itu telah gagal Bapak Ibu. Tabernakel yang fisik itu telah gagal, telah usang, telah berlalu itu semua. Itu semua tabernakel itu telah disempurnakan. Disempurnakan sama siapa? Disempurnakan oleh Yesus Kristus. Jikalau kita membaca Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes
pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah diam di tengah-tengah kita. Yesus itu telah diam. Diam itu dalam terjemahan lain itu adalah bertabernakel. Jadi Allah itu dahulu bertabernakel di fisik, di kemah itu. Sekarang Allah bertabernakel bukan di kemah, tapi di dalam hati kita, Bapak Ibu. Bukankah ini prinsip yang lebih dalam, Bapak Ibu Saudara? Dapat Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan bertabernakel bukan berdiam itu, hadir itu bukan lagi di fisik-fisik yang tabernakel itu, tapi Tuhan diam langsung di hati kita. Jikalau di tabernakel dia Allah hanya ada di situ, tidak ada di tempat lain tuh. Namun sekarang Allah hadir di mana-mana. Di setiap hati kita Allah berdiam melalui rohnya yang ada di dalam hati kita. Nah, itulah penjabaran tabernakel dengan cara yang modern itu. Nah, Bapak Ibu langsung bisa ngerti kan? Bisa mengerti perbedaannya itu. Jadi Yesus tabernakel yang sejati itu, yang berdiam di tengah-tengah kita. Jadi metode pengajaran itu Bapak Ibu berkembang tuh. Itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita sampaikan, jangan nanti ada orang berkata Daud itu nggak tabernakel itu. Hati-hati ngomong, belajar dulu baik-baik tuh. Saya tabernakel tetap, tapi saya menyampaikan berita tabernakel itu dengan metodologi yang baru tuh, yang metodologi yang benar. Bukan dengan metodologi yang kuno tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan katakan Bapak Gembala bukan tabernakel tuh, hati-hati. Pengajaran tabernakel Bapak Ibu tidak tidak ditentukan oleh cara penyampaiannya, enggak. Tabernakel atau tidaknya orang itu ditentukan dari tindakannya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tindakannya, bukan dari cara metodologi yang apalah itu, dari tindakannya Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya maksudkan, kita kan sudah makin cerdas nih. Metodologi itu berkembang, metodologi tentang pendidikan karakter berkembang, metodologi pendidikan untuk murid-murid berkembang, metodologi pendidikan untuk pengajaran firman Tuhan juga berkembang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya kan menyampaikan kan, untuk siapa yang menyampaikan firman Tuhan, ingat, ada yang dinamakan prinsip literal. Lihat bahasa yang lain tuh, atau bahasa Inggris dilihat, atau lihat di dalam konteksnya, lihat ayat sebelum, ayat sesudahnya tuh. Jangan dicomot-comot ayatnya, lihat sejarahnya. Dilihat sejarahnya, pengertiannya pada masa itu. Dilihat intinya apa sih ayat ini? Apa sih maksudnya ayat ini? Apa sih maksudnya Yesus membicarakan ini? Apa sih maksudnya Rasul Paulus? Apa masalah-masalah yang ada pada saat itu? Itu penafsirannya tuh. Nah, bagaimana cara penyampaiannya? Menggunakan contoh-contoh. Ada contoh-contoh, ada ilustrasi-ilustrasi. Bagaimana cara penyampaiannya? Ada yang dinamakan intonasi yang naik. Jikalau Bapak Ibu masih ingat. Ada yang dinamakan intonasi yang naik, turun, lembut, keras, seperti itu. Bagaimana caranya? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Bagaimana cara menyampaikan firman? Harus berani kontak mata. Bagaimana cara penyampaian firman? Jangan banyak fillernya. Haleluya, haleluyanya jangan banyak. Nah, itu semua kan metodologi Bapak Ibu. Itu metodologi yang dipakai pada zaman yang sekarang. Mungkin 50 tahun ke depan metodologi yang saya sampaikan itu akan diperbaharui kembali. Makanya saya katakan, metodologi itu berkembang Bapak Ibu. Tidak ada gereja yang berkembang jikalau tetap menggunakan metodologi yang lama. Makanya saya sampaikan, semua ilmu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pelit tuh. Apa yang saya punya semuanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jikalau Bapak Ibu juga lihat Bapak Dr. Setio Dharma Kusuma, jikalau Bapak Ibu peka sekali loh ya, apa yang saya sampaikan metode penafsiran dengan metodologi penyampaian, hermeneutik dan homiletik itu semuanya dieksekusi oleh beliau kan. Dilihat ayat sebelum, ayat sesudahnya. Jikalau Bapak Ibu peka tuh, dilihat ayat sebelum, ayat sesudahnya. Dilihat bahasa lainnya tuh, bahasa Inggrisnya. Dibuat struktur gramatikalnya tuh, kan masih ingat. Ada manusia itu terdiri dari pikiran, ada kehendaknya, ada tindakannya. Disingkat, apa menyingkat pikiran, tindakan, dan kehendak ini? Karakter. Nah, itu kan pernah saya sampaikan di dalam struktur gramatikal tuh. Nah, dieksekusi oleh beliau, dibuat contoh-contohnya, disampaikan sejarah-sejarahnya. Jikalau Bapak Ibu melihat Ko Arnold tuh menyampaikan apa yang betul-betul saya sampaikan. Jadi maksudnya, saya tidak ngadi-ngadi itu Bapak Ibu. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang tidak relevan itu. Saya menyampaikan sesuatu metodologi penafsiran yang betul-betul berguna pada zamannya sekarang. Saya berharap Bapak Ibu kita sama-sama berkembang. Jangan anti terhadap perkembangan zaman, perkembangan metodologi. Jangan mau dibawa kepada metodologi-metodologi yang lama itu. Kita tidak akan berkembang tuh.
Mari kita berkembang dengan metodologi yang lama. Kita sampaikan segala pengajaran itu dengan cara yang modern itu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Metodologi atau cara berubah atau berkembang sepanjang zaman. Sifat-sifat Allah tidak berubah. Sifat-sifat Allah tidak berubah Bapak Ibu. Tapi cara Allah juga berubah. Makanya Yesus kan cara penyampaiannya berubah kan. Cara penyampaiannya berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga banyak orang berkata, jangan kamu menyangka aku menggagalkan hukum Taurat tuh. Jadi sifat Allah tidak berubah, sifatnya loh. Kasih, adil, benar, dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Itu tidak berubah. Namun cara Allah di dalam mendidik orang itu berubah Bapak Ibu. Cara Allah di dalam mendidik orang berubah. Makanya dikatakan di dalam Ibrani dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi dan rasul-rasul, pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi ada sebuah metodologi yang baru. Dulu Tuhan berbicara dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Semuanya itu cara Tuhan. Namun pada zaman yang sekarang Tuhan berbicara melalui anaknya yang tunggal. Jadi kita bisa melihat ada sebuah metodologi cara penyampaian firman Tuhan yang baru. Tuhannya tidak berubah sifatnya, tapi cara Allah itu berubah. Kenapa cara Allah berubah? Karena orangnya berubah. Tuhan kita tidak seperti robot tuh. Jadi Tuhan menghargai free will kita, menghargai kehendak kita, menghargai kebebasan kita. Jadi Tuhan yang berubah, caranya berubah Bapak Ibu Saudara. Nah demikian juga di dalam gereja ini. Walaupun saya menyampaikan berita firman Tuhan tidak dengan cara GPT yang lama tuh, saya tetap menyampaikan firman Tuhan hanya dengan menggunakan metodologi yang baru. Kiranya Bapak Ibu bisa melihat psikologi dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikian firman Tuhan bagi hari ini. Kita sudah memiliki pemahaman yang luas hari ini. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang nomor 2. Kasihmu Bapa. Hafal Bapak Ibu ya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Amin. Demikian tinggi kasih Bapa, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih akan cinta kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di
segala kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih akan cinta-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu berpikir ya, saya banyak sekali mengkritik pengajaran tabernakel tuh kan. Seolah-olah bahkan banyak di luar yang mencoba salah paham tuh terhadap saya tuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengkritik prinsip dari pengajaran tabernakel itu, enggak. Saya hanya mengkritik metodologi pengajaran tabernakel itu. Itu yang saya kritik. Jangan menggunakan cara yang lama itu. Mungkin sekarang Bapak Ibu percayalah, hari ini tanggal 30 kan. Sekarang banyak orang yang salah paham tuh, termasuk para pendeta GPT itu semuanya tuh. Namun lihatlah Bapak Ibu, ini sungguh lihatlah. 10 tahun ke depan semua akan percaya apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semua akan percaya. Mungkin hari ini banyak orang yang salah paham. Daud enggak GPT itu, enggak pengajaran itu. Wis, terserah. Namun saya tidak menimbang hal itu. Saya memikirkan jauh ke depan. Saya ingin pendeta-pendeta GPT itu berkembang. Enggak hanya membicarakan sesuatu yang hanya dia sendiri yang meyakini itu. Dan bisa diterima di kalangan studi akademis itu. Bisa diterima firman Tuhannya di seluruh orang banyak. Mungkin apa yang saya sampaikan masih ambigu hari ini. Banyak disalahpahami itu. Tapi saya ingin meletakkan bukan dasar dari pengajaran, enggak. Dasar dari pengajaran ini diletakkan oleh rasul-rasul. Namun saya ingin meletakkan dasar penafsiran itu harus diletakkan Bapak Ibu. Sampaikanlah dengan metodologi yang baru. Saya tidak benci dengan pengajaran tabernakel itu, enggak. Papa saya tabernakel semuanya itu. Mama saya juga. Bahkan 2 kali sekolah mereka itu. Pertama di Surabaya dan kedua di Medan. Saya pun pengalaman di sekolah Surabaya tabernakel, di Mojokerto juga tabernakel. Saya cinta kepada tabernakel Bapak Ibu. Karena saya cintalah kepada tabernakel, maka saya ingin mengasihi mereka, para hamba-hamba Tuhan itu. Sampaikan dengan metodologi yang baru, dengan cara yang baru, supaya mereka-mereka pendeta-pendeta yang lama itu juga bisa naik elektabilitasnya. Kiranya Bapak Ibu bisa memahami psikologi dari apa yang saya sampaikan ini. Dan kiranya para pendeta-pendeta GPT bisa legowo hatinya untuk mengubah prinsip penafsirannya itu menjadi lebih bertanggung jawab. Tuhan kiranya menggerakkan dan merendahkan hati para pendeta-pendeta itu tersebut. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan berdoa kepada beberapa teman iman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mempelajari prinsip firman Tuhan yang dalam sekali. Dan bukan hanya dalam, namun relevan untuk kehidupan kami hari ini. Gereja tidak eksklusif. Gereja seperti sebuah perahu yang mengambang di lautan. Mereka harus berlayar terus-menerus. Demikian juga kami ya Tuhan. Kami tidak eksklusif. Kami menerima segala perkembangan zaman, perkembangan pendidikan, perkembangan akademis, perkembangan metodologi. Kami harus berlayar di situ semua supaya kami bisa menyampaikan firman Tuhan kepada manusia yang modern, bahkan kepada manusia yang postmodern hari ini. Bapa kami yang di surga, berdoa bagi teman-teman seiman kami, baik yang hadir maupun tidak hadir pada saat hari ini. Kiranya kami bisa menjadi regenerasi di gereja ini, yang menjadi pilar-pilar dari gereja, pilar-pilar dari negara. Kiranya kami tidak mau kembali kepada metodologi-metodologi yang lama, namun kami berkembang menjadi metodologi-metodologi yang baru, berkembang menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga terlebih khusus kepada gereja-gereja GPT. Kiranya hamba Tuhan yang ada di dalam GPT boleh melegakan, boleh mencoba mempelajari hal-hal yang lebih modern lagi, supaya firman Tuhan itu bisa disampaikan dengan metode yang baru, sehingga firman Tuhan bisa tersebar kepada seluruh dunia. Berdoa bagi yang sakit seperti Ibu Syucu, berdoa bagi yang sakit, Tuhan memberkati. Ibu Liencu, berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Dan juga berdoa bagi Bapak Hari yang sedang sakit, Tuhan juga menyembuhkan, memberkati dalam kesehatan keluarga pekerjaannya. Berdoa juga bagi Ibu Hari yang berulang tahun, Tuhan memberkati juga dalam kesehatan keluarga pekerjaannya dan anak-anaknya. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan pakai mereka
di dalam ladang pelayanan. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang hadir di sini, yang selalu semangat. Tuhan kiranya memberkati. Hamba yakin dan percaya mereka inilah generasi, mereka inilah garam dan terang dunia. Berdoa juga bagi Bapak Gembala kami, kiranya diberikan kesehatan. Berdoa bagi keluarga kami, orang tua kami yang jauh yang dekat, Tuhan memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan mereka, jadwal-jadwal ibadah semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati dan yang menaungi. Terima kasih Bapa di surga, berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kami sekalian, baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami pulang di dalam penyertaan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.